Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Arin Soimah dengan NIM 66612100095. Di sini saya akan menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara konseptual. Tujuan dibuatnya poster ini yaitu agar pembaca dapat mengetahui apa saja makna Pancasila sebagai dasar negara, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, dan bagaimana peran Pancasila di kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, baik itu secara sumber nilai, norma, ataupun kaidah bagi segala peraturan hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pancasila sebagai pandangan dan pedoman hidup bangsa telah disahkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia dan menjadi dasar negara Republik Indonesia, yang kemudian dimuat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Memorandum DPR GR 9 Juni 1966. Selanjutnya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila adalah petunjuk untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat dan berfungsi sebagai yang pertama pengerat bangsa Indonesia, memelihara dan menumbuhkan persatuan serta kesatuan. Yang kedua, membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuannya. Yang ketiga, menyoroti kenyataan yang ada dan mengkritisi upaya perwujudan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Yang ketiga yaitu Pancasila sebagai sumber hukum. Ketetapan MPR nomor 5 garis miring MPR garis miring 1973 dan ketetapan MPR nomor 9 garis miring MPR garis miring 1978 yang menegaskan kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber dari tertib hukum di Indonesia. Yang keempat yaitu Pancasila sebagai satu kesatuan. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara itu memberikan pengertian bahwa negara Indonesia adalah negara Pancasila, seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setiap sila adalah memiliki hubungan yang saling mengikat dan menjiwai satu sama lain, hingga tidak dapat dipisah-pisahkan. Yang kelima yaitu kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama itu sebagai sumber hukum dari segala sumber hukum. Yang kedua yaitu mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar negara hukum. Yang ketiga yaitu mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan lainnya, mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan seluruh penyelenggara negara berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. Yang keempat yaitu sebagai sumber semangat bagi penyelenggara negara, para pelaksana tugas pemerintah, penyelenggara politik, golongan, dan fungsi nasional lainnya. Yang keenam yaitu Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Adapun penerapannya yaitu yang pertama mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain, serta bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Adapun penerapannya yaitu mengembangkan sikap saling mencintai sama manusia, mengembangkan sikap saling tenggang rasa, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang ketiga yaitu sila persatuan Indonesia, mampu mengembangkan persatuan, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, serta mengembangkan rasa kebanggaan kebangsaan dan bertanah air di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia memiliki kedudukan dan hak dan kewajiban yang sama. Yang kedua yaitu tidak boleh memaksakan kehendak. Yang selanjutnya mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan dan untuk kepentingan bersama. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapannya itu mengembangkan sikap adil sesama manusia, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain. Kesimpulannya yaitu Pancasila sebagai dasar negara memiliki makna yang begitu luas, mulai dari penerapan sila dalam kehidupan sehari-hari hingga dasar dalam pembuatan perundang-undangan. Maka kita sebagai golongan muda wajib menjaga nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila itu sendiri, karena Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa yang tidak dapat diganggu-gugat demi kepentingan sepihak. Sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.